Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali diberi anugerah oleh Tuhan mengawali hari-hari bersama Tuhan Yesus. Di dalam doa pagi Blessing Center Church, bicara cerita cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Saya sangat bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani saudara di pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan firman Tuhan dari kitab Kejadian, dan saya percaya saudara, semua kita ditolong Tuhan. Bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita, amin, tapi juga sedang memulihkan cara kita merespons yang namanya ketakutan. Yuk, semua umat Tuhan yang tidak keberatan, mari kita bersama tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu kami naikkan kepada Engkau Raja kami. Terima kasih untuk satu hari yang Engkau sediakan bagi kami. Kami akan naikkan doa-doa kami, waktu-waktu kami di hari-hari terakhir ini. Biarlah hidup kami terus menyenangkan Tuhan. Roh Kudus, kasih kami hati yang terus mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang ucap syukur Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Bersama umat Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Kita katakan pujian ini dengan sungguh, katakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di hati-Mu. Katakan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Katakan,
tanganmu, oh Tuhan. Di rencanamu tak pernah ku sendiri. Di tanganmu di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Mari kita sembah Tuhan. Ku bawa korban syukur, mari kita puji. Kita naikkan pengagungan kepada Tuhan. Glory, glory bagimu. Kau Allah yang kudus, tiada yang sama sepertimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan, Kau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, katakan menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, oh Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Umat Tuhan saja berkata, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau berkata, kerinduan kami adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sebelum kami dengarkan firman Tuhan, taruh kami hati dan telinga seorang murid, sehingga ini bukan hanya pembacaan Alkitab saja, bukan hanya sebagai kami mendengarkan firman, namun kami mau melakukan kebenaran. Dibentuklah
pikiran karakter kami, pola hidup kami, mentalitas kami menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan. Kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar saudara? Haleluya. Saya menyapa Anda semua yang mengikuti BCC. Di ibadah hari ini bicara cerita cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Saudaraku, banyak orang percaya kepada Tuhan tapi masih hidup dikuasai oleh rasa ketakutan. Saya begitu yakin saudara, kita selalu mengalami ini. Takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut masa depan. Banyak saudara. Dan seringkali ketakutan membuat kita kembali kepada pola-pola hidup kita yang lama. Ya, seharusnya sudah kita tinggalkan, tapi kita hidup dalam cara hidup kita yang lama. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemulihan bukan hanya soal Tuhan mengangkat kita dari dosa, tapi juga membebaskan kita dari kebiasaan yang tadinya kita takut, Bapak Ibu. Saudaraku, saudara yang tidak keberatan, mari kita bersama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Seri pembacaan kita pada hari ini adalah di kitab Kejadian pasal yang ke-20, saudara. Dan kita akan baca. Dan pasal ini menceritakan bagaimana Abraham kembali jatuh ke dalam kesalahan yang sama karena ia takut kehilangan nyawanya. Yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, bersama dengan saya kita katakan, amin. Kita baca dalam hitungan kedua, 3 ya. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia seragu, maka Abimelekh raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat yang ketiga, tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudaraku, Abraham bukan orang yang baru mengenal Tuhan, saudara. Abraham sudah berjalan jauh bersama Tuhan. Ia sudah menerima janji besar. Ia sudah mengalami banyak mujizat. Namun ketika ia masuk ke wilayah Gerar, Alkitab mencatat demikian, rasa takut kembali muncul, saudara. Takut dibunuh, takut kehilangan Sarah, takut kehilangan hidupnya sendiri. Dan karena ketakutan itulah, Abraham kembali memakai cara lama. Apa itu? Parlente. Dia berbohong, saudara. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertumbuh tapi luka lama bisa muncul kembali. Kalau kita tidak serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dikuasai terus oleh dosa. Banyak jemaat Tuhan tidak meninggalkan Tuhan tapi kembali kepada kebiasaan lama mereka. Ketika berada di bawah tekanan, ketika terdesak, saudara. Maka hari ini saya kasih judul tema khotbahnya adalah tentang ketika ketakutan membuat kita mengulang kesalahan yang sama. Ketika terdesak, orang kembali berbohong. Ketika takut, orang kembali mengandalkan diri sendiri. Nah, ketika terancam, orang lupa akan yang namanya janji Tuhan. Namun yang indah dari kisah ini adalah Tuhan tidak membiarkan Abraham jatuh lebih dalam, saudara. Tuhan tidak biarkan Abraham jatuh lebih jauh. Tuhan datang kepada Abimelekh dalam mimpi. Tuhan melindungi itu yang namanya Sarah. Dan Tuhan memulihkan Abraham dari kesalahan-kesalahan Abraham. Ini mengajarkan kita bahwa pemulihan bukan berarti kita tidak pernah salah, saudara. Kita selalu memiliki kesempatan untuk membuat dosa. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesalahan demi kesalahan. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tinggal dalam kesalahan yang sama. The Years of Recovery mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga dari pola hidup yang dibentuk oleh ketakutan. Dari 3 prinsip rohani yang saya membagikan bagi saudara. Yang pertama, ketakutan membawa kita kembali ke pola yang lama. Maka ayat yang kedua tadi berkata, Abraham berkata tentang Sarah, ia adalah saudaraku. Ketika Abraham takut, perhatikan Bapak Ibu saudaraku, ia tidak memiliki yang namanya iman. Dia pakai strategi yang lama. Dan ini mengajarkan kita bahwa ketakutan adalah musuh dari iman. Katakan bersama dengan saya, ketakutan adalah musuh iman. Selama ketakutan menguasai hati, kita akan sulit berjalan dalam kebenaran. Dan pemulihan dimulai saat kita belajar berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu.
bukan kepada rasa takutku. Dan yang kedua, teguran Tuhan adalah perlindungan, bukan hukuman, saudara. Makanya di ayat yang ketiga bilang begini, Allah datang kepada Abimelekh dalam mimpi. Tuhan tegur Abimelekh bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi umatnya, melindungi Abraham. Dan ini menunjukkan bahwa teguran Tuhan adalah bentuk dari kasih Tuhan. Berapa banyak dari kita, Tuhan menegur kita bukan karena Ia mau mempermalukan kita. Setuju, saudara? Tetapi karena Ia mau menjaga kita tetap di jalan yang benar. Dan yang ketiga, Tuhan memulihkan agar kita tetap dipakai Tuhan. Maka di ayat yang ketujuh bilang begini, sekarang kembalikanlah istri orang itu supaya ia mendoakan engkau. Abraham yang baru saja salah, tapi dipakai Tuhan untuk mendoakan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kesalahan bukan akhir dari panggilan Tuhan, saudara. Pemulihan berarti untuk memberikan kita kesempatan baru, a change, untuk walk with God, berjalan kembali bersama Tuhan. Secara aplikatif, untuk Anda yang muda, jangan menyembunyikan iman karena takut, saudara. Hiduplah benar meskipun lingkungan menekan Anda. Katakan dengan iman, saya mau hidup dalam iman, bukan dalam rasa takut. Saudaraku, kemudian kita menjadi umat yang dewasa. Kita dibentuk menjadi umat-umat yang identitasnya kembali baru, saudara. Kita menjadi umat-umat yang dewasa secara rohani. Kita gak akan kembali ke kebiasaan lama kita saat menghadapi tekanan hidup. Maka saya mau katakan begini, serahkan ketakutan Anda kepada Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya kepadamu sepenuhnya dan seutuhnya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur bisa melayani saudara di pagi hari ini. Terima kasih untuk konsistensi saudara, untuk kesetiaan saudara. Di BCC Bicara Cerita Cinta, 2 menit terakhir selalu saya berikan kesempatan untuk jemaat menaikkan doa-doa pribadi saudara. Saudara bisa mengatakan, Tuhan, hari ini kami akui bahwa seringkali kami dikalahkan oleh rasa takut. Kami sering kembali ke cara-cara lama kami. Kami lupa yang namanya janji Tuhan. Kami lupa akan perlindungan Tuhan. Hari ini kami akan memilih percaya kepada Tuhan. Kami mau berjalan di dalam iman, bukan dalam ketakutan. Dan saya akan berdoa bagi Anda, Tuhan yang setia memulihkan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami jatuh dan tinggal dalam kesalahan kami. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh ketakutan kami kepada Tuhan. Takut akan masa depan, takut kegagalan, takut penolakan. Tuhan Yesus, pulihkan cara kami berpikir, sehingga hidup kami melalui segala sesuatu ini dituntun dan diberkahi oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga, dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Apa saja yang dikerjakan umat Tuhan, Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan banyak jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali, Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima. Bersama dengan sungguh kita katakan, amin. Selamat menjalani aktivitas pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.